Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik atau sedang kesel atau marah dengan sesuatu? Aku harap kabar kalian semua baik-baik aja, luar biasa, dilimpahi kemakmuran, kesehatan, dan kebahagiaan. Ngomong-ngomong soal marah dan emosi, aku ada mau bahas nih. Boleh kalau kalian marah, emosi itu kan sewajarnya manusia karena kita kan diciptakan memiliki perasaan. Nah, tapi marah dan emosi bisa loh dikendalikan, dan Allah menjanjikan kalau kita bisa menahan amarah kita, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Di sini aku akan membahas keutamaan dalam menahan marah, merujuk pada buku Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama oleh Imam Al-Ghazali. Ada beberapa keutamaan menahan marah. Yang pertama, Allah akan menahan siksanya. Dari Rasulullah SAW bersabda, siapa aja yang menahan kemarahannya, niscaya Allah menahan siksanya daripadanya, dan barang siapa yang mengemukakan alasannya kepada Robnya, niscaya Allah menerima alasannya, dan siapa aja yang menyimpan lidahnya, niscaya Allah menutupi auratnya, segala sesuatu yang dianggap malu. Hadis riwayat Tabrani dan lainnya. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarahnya adalah termasuk dari orang-orang yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya ketika marah, dan orang yang paling santun di antara engkau adalah orang yang mampu memaafkan ketika mampu. Hadis riwayat Ibnu Ad-Dunya dan lainnya. Yang ketiga, mendapatkan ridho dari Allah SWT pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, siapa aja yang menahan marah di mana seandainya ia mampu melaksanakannya, maka ia dapat melaksanakannya, niscaya Allah memenuhi kalbunya dengan keridhoan pada hari kiamat. Dalam riwayat lainnya dinyatakan, niscaya Allah memenuhi kalbunya dengan rasa aman dan keimanan. Hadis riwayat Ibnu Ad-Dunya dan lainnya. Siapa sih yang gak pengen ridhonya Allah? Di hari kiamat pula kita gak akan tahu kejadian apa yang terjadi di hari kiamat, apakah amal kita cukup atau enggak. Nah, maka dari itu, selama di dunia, ayo kita tanam segala sesuatu yang baik, dan ayo kita jaga amarah kita. Lebih baik kita diam ya, daripada nanti amarah kita meluap dan malah menyakiti hati orang lain ya. Yuk, semangat yuk. Untuk yang keempat, orang yang menahan marah akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba meneguk tegukan yang lebih besar pahalanya daripada tegukan kemarahan yang ditahannya karena mengharapkan keridhoan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, terlindung dari neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya neraka jahanam mempunyai pintu yang tidak memasukinya kecuali orang yang sembuh kemarahannya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Untuk yang keenam, hatinya dipenuhi dengan keimanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tegukan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tegukan kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba, dan tidaklah seseorang hamba menahannya kecuali Allah memenuhi kalbunya dengan keimanan. Hadis riwayat Ibnu Ad-Dunya. Keutamaan terakhir yang didapatkan ketika dapat menahan amarah adalah mendapatkan bidadari. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja menahan kemarahan, maka ia mampu melaksanakannya. Untuk keutamaan yang terakhir adalah mendapatkan bidadari. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja menahan kemarahan, sedang ia mampu melaksanakannya, maka Allah memanggilnya di hadapan makhluk-makhluk, dan dia menyuruhnya memilih mana bidadari yang dia kehendaki. Nah, itu semua adalah keutamaan-keutamaan yang senantiasa nanti kita dapatkan ketika kita mampu menahan amarah dan emosi. Memang kelihatannya sulit
Tapi aku percaya kita semua mampu. Ayo kita sama-sama memperbaiki diri untuk kehidupan yang benar-benar abadi kelak di akhirat, karena di dunia ini kita hanya singgah untuk sementara. Baiklah, buat kalian yang masih mendengarkan sampai akhir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua ini memberikan manfaat pada aku pribadi, pada kalian semua yang mendengarkan, dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.